6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan total saat ini SPPG yang operasional ada 17 SPPG. Kedepannya, masyarakat yang kita lemani sebagai kelompok pasangan itu bisa mengimplementasikan kesinambungan program kerja yang kalian sudah. Selamat pagi dari Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bau-Bau jadi telah beroperasi dan melayani program makan bergizi gratis MBG bagi peserta didik di hampir seluruh kecamatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Daya Nu Iksanuddin menggelar pengalaman belajar lapangan PBL kedua pada mahasiswa. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 27 Januari 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bau-Bau kini telah beroperasi dan melayani program makan bergizi gratis MBG bagi peserta didik di hampir seluruh kecamatan, kecuali 2 kelurahan di Pulau Makassar, Kecamatan Kokalkuna. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Dengan total saat ini SPPG yang operasional ada 17 SPPG. Program makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau terus diperluas seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mulai beroperasi. Hingga saat ini sebanyak 17 SPPG telah aktif dan melayani hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Bau-Bau. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Bau-Bau Hamiruddin kepada RRI mengatakan penambahan operasional SPPG terbaru telah memperluas jangkauan layanan MBG bagi peserta didik, meski masih terdapat satu wilayah yang belum terlayani, yakni Pulau Makassar yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kokalkuna yang saat ini masih dalam tahap persiapan. Dengan total saat ini SPPG yang operasional ada 17 SPPG tersebar di seluruh kecamatan. Itu sudah mampu memberikan layanan di seluruh anak sekolah kecuali Puma. Hamiruddin menambahkan selain peserta didik, program MBG juga menyasar kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun Hamiruddin menegaskan setiap SPPG memiliki keterbatasan kapasitas sehingga pelayanan dilakukan secara bertahap seiring proses penambahan dapur. Setiap SPPG itu memiliki kapasitasnya masing-masing, sehingga memang akan ada yang harus menunggu untuk dilayani dengan tambahan-tambahan dapur yang sementara berproses. Dalam pelaksanaannya, Hamiruddin mengakui tantangan utama MBG di Kota Bau-Bau berada pada aspek teknis lapangan dan ketersediaan bahan baku. Proses pelayanan dengan jumlah penerima manfaat yang besar membutuhkan penyesuaian, terutama bagi tenaga dapur yang masih beradaptasi dengan ritme kerja. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra secara resmi melantik dan mengambil sumpah atau janji Laode Syamsuddin sebagai Sekretaris Daerah Sekda Definitif Kabupaten Buton pada Senin 26 Januari 2026. Proses pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, lantai 2, Kompleks Perkantoran Takawa Pasar Wajo. Pelantikan tersebut merupakan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP, sekaligus menandai pengisian jabatan strategis Sekda Definitif dalam struktur pemerintahan Kabupaten Buton. Dalam sambutannya, Bupati Buton menyampaikan bahwa jabatan Sekda merupakan amanah besar, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil, serta berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk peristiwa di luar kendali dan keterbatasan sarana pendukung pelayanan publik. Bupati berharap Sekda yang baru dapat bekerja lebih fokus, cepat, dan mengutamakan kepentingan daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.
Bupati juga menegaskan pentingnya kerjasama dan kekompakan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin menggelar pembekalan pengalaman belajar lapangan atau PBL kedua pada mahasiswa. Menekankan penerapan intervensi kesehatan masyarakat berbasis masalah, penguatan kompetensi mahasiswa, serta pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran utama kegiatan. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, kembali Hairul Mulku. Kedepannya, masyarakat yang tidak dapat itu bisa mengimplementasikan kesinambungan program kerja yang kalian sudah. Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Dayanu Iksanuddin menegaskan pentingnya intervensi program dan pemberdayaan masyarakat dalam pembekalan pengalaman belajar lapangan PBL 2 Program Studi Kesehatan Masyarakat tahun akademik 2025-2026 yang digelar di Gedung Kesmas Unidayan pada Senin pagi. Dekan FKM Unidayan, Dr. Rinita Andriani mengatakan, PBL 2 merupakan tahapan lanjutan yang menekankan penerapan solusi atas masalah kesehatan yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Ia menegaskan capaian utama PBL 2 adalah kemampuan mahasiswa mendorong kemandirian masyarakat agar program kesehatan yang diintervensikan dapat berkelanjutan meskipun mahasiswa telah menyelesaikan masa kegiatan. Kedepannya, masyarakat yang tidak dapat sebagai kelompok sasaran itu bisa mengimplementasikan kesinambungan program kerja yang kalian sudah. Artinya, kemampuan memandirikan masyarakat hari ini menjadi penilaian yang cukup penting untuk bisa melihat kesuksesan kalian melaksanakan kegiatan PBL ini. Menurut Rinita Andriani, pelaksanaan PBL membutuhkan kemampuan adaptasi, komunikasi, dan advokasi yang baik, terutama dalam melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok sasaran sebagai mitra aktif. Selain itu, mahasiswa diminta menjaga disiplin, kekompakan, serta nama baik institusi dan alma mater selama berada di lapangan dengan tetap mematuhi panduan kegiatan dan berkoordinasi dengan dosen lapangan. Jadi kami tidak membenarkan jika ada yang meninggalkan posko atau tidak hadir atau tidak aktif di luar dari aktivitas yang sudah ditetapkan SOP-nya oleh panitia. Sementara itu, Ketua Panitia PBL 2, Taswin SKM Kes menjelaskan bahwa PBL 2 merupakan bagian dari mata kuliah Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini akan berlangsung pada 27 Januari hingga 7 Februari 2026 dan diikuti oleh 43 mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan intervensi kesehatan di lokasi penempatan masing-masing. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Bau-Bau kini telah beroperasi dan melayani program makan bergizi gratis MBG bagi peserta didik dan hampir seluruh kecamatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin menggelar pembekalan pengalaman belajar lapangan atau PBL kedua pada mahasiswa. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.